Halo Alexers, lagi nyari mobil bekas berkualitas untuk keluarga. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal Wuling Cortez tipe CT 2019 yang kenapa patut Anda pilih. Untuk itu, ikuti terus videonya. Cortez hadir di pertama kali di tanah air, mobil ini menggebrak pasar MPV dan juga LMPV. Kenapa? Karena memang sebenarnya mobil ini hadir sebagai lawan atau rival kuat bagi Toyota Kijang Innova. Namun mobil ini memiliki price tag atau harga yang masuk ke dalam segmen LMPV. Hal tersebut jelas mengganggu dua segmen ini. Nah, untuk di segmen MPV sendiri, mobil ini mengganggu Toyota Kijang Innova karena berbagai fitur-fiturnya. Yang mana mobil ini memiliki fitur yang jauh lebih komplit dibandingkan dengan raja jalanan tersebut. Nah, di bagian eksteriornya sendiri mobil ini memiliki penampilan yang tergolong elegan, kemudian juga dengan sentuhan-sentuhan chrome yang sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Selain itu sebenarnya di variannya sendiri pun banyak sekali pilihan varian, yang mana di samping kita ini adalah varian CT Lux yang bisa dibilang varian yang mungkin bisa bertemu dengan Toyota Kijang Innova tipe G. Nah, dibandingkan dengan varian tersebut, mobil ini sebenarnya sudah sedikit lebih oke secara fiturnya karena dia sudah dilengkapi dengan proyektor headlamp di bagian depan walaupun memang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan LED daytime running light di bagian sisi bawah bumpernya dan desain bumpernya keren banget serta desain velgnya juga keren yang mana sistem pengeremannya sendiri pun juga sudah lebih advance karena dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan serta di bagian belakang. Dan juga sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga mobil ini dilengkapi dengan traction control dan juga stability control. Dan sistem pengereman sendiri pun juga masih lebih advance lagi dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova, dikarenakan dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga ada fitur brake hold-nya. Nah, ngomongin soal fitur lagi, di bagian eksterior ini, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry di mana ada tombol sini, anak kunci tinggal kita kantongin saja nih. Seperti ini, anak kuncinya modelnya keren sih. Kita kantongin dan kita untuk mengunci pintunya dan membuka pintunya hanya menekan tombol ini. Pada saat terkunci, spionnya pun juga sudah auto folding. Dan kita buka lagi kuncinya seperti ini, spionnya akan terbuka secara otomatis. Nah, selain itu mobil ini pun sebagai sebuah mobil keluarga, fitur-fitur yang sebenarnya dilengkapi sebagai standarnya yaitu adalah adanya roof rail, di mana roof rail ini juga berguna untuk membawa barang di bagian sisi atas apabila Anda sudah melakukan pembelian roof box. Jadi ini benar-benar menunjang untuk sebagai sebuah mobil keluarga. Nah, untuk itu sekarang kita akan ngebahas ke bagian mesinnya dulu nih, karena mesinnya adalah bagian yang paling oke jika dibandingkan dengan rivalnya. Bagian yang paling menarik dari Wuling Cortez sendiri ini adalah juga di bagian mesinnya. Kenapa? Karena dia dilengkapi dengan mesin yang hanya berkapasitas 1500 cc 4 silinder, tapi dia dilengkapi dengan turbocharger. Yang alhasil membuat mobil ini sebenarnya di atas kertas memiliki tenaga yang besar, yaitu adalah 150 PS dengan torsi 250 Nm. Itu adalah konfigurasi angka yang oke banget untuk sekelas MPV seperti ini di atas kertas. Selain itu, mobil ini juga sebenarnya adalah versi facelift pertama kalinya, yang mana mobil ini kini dilengkapi dengan transmisi CVT yang untuk dibuat oleh Wuling agar mendapatkan konsumsi bahan bakar yang hemat. Mengingat memang sebenarnya banyak keluhan dari para pengguna sebelumnya bahwa Wuling Cortez ini memiliki konsumsi bahan bakar yang tergolong boros. Tapi perlu diingat, mobil ini memiliki dimensi yang besar, juga di bagian kabinnya yang besar dan memiliki bobot yang lebih berat, sehingga bisa dikatakan konsumsi bahan bakarnya lebih apple to apple dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova bermesin bensin. Ruangan mesinnya bisa dilihat sini, terlihat sangat rapi sekali karena memang sebenarnya Wuling ini juga memiliki pandangan terhadap mobil-mobil Eropa yang menjadi benchmark mereka untuk membuat mobil ini dalam hal kualitasnya. Di bagian belakang Cortez ini juga memiliki penampilan yang menarik. Lampu belakangnya pun juga keren desainnya, apalagi untuk varian tertingginya yang sebenarnya sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu senja dan lampu remnya. Tapi untuk varian CT Lux ini memang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Namun walaupun begitu dia bukan varian tertinggi, tapi mobil ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan ada 4 titik sensor parkir.
serta sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang dan juga lampu rem ketiga. Tapi memang belum ada defogger kaca belakang. Yang menariknya lagi, di lampu belakangnya ini memang dia memiliki desain yang memanjang serta pintu bagasinya ini ke bagian sisi samping yang mana pada saat kita buka, dia sebenarnya untuk memaksimalkan akses bagasinya. Nah, tapi pada saat kita membuka bagasinya, lampu di sini akan otomatis mati dan dia langsung pindah ke bagian bawahnya. Jadi lampu di bagian bawah ini berfungsi pada saat kita membuka bagasi, mengingat lampunya ini ikut ke bagian pintu bagasi ke sisi atas. Dan di sini tidak ada. Itu hal yang dipikirkan oleh Wuling untuk fitur keselamatan, di mana pada saat Anda membuka bagasi, orang dari bagian belakang masih bisa melihat bahwa ada mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan, misalkan pada saat membuka bagasinya seperti ini. Hal tersebut juga terjadi pada saat Anda menyalakan lampu sen atau lampu hazard, secara otomatis akan menyala di bagian bawah apabila Anda membuka pintu bagasinya. Selain itu, kapasitas di bagian bagasinya pun juga ukurannya lumayan besar di sini ketimbang para LMPV. Yang mana pada saat jok baris ketiganya beroperasi seperti ini, serta di posisi reclining paling belakang, Anda masih mendapatkan kapasitas yang lega. Untuk menambahkannya lagi, hanya dilipat seperti ini, Anda juga bisa mendapatkan kapasitas yang lebih oke lagi, serta kita bisa buka, yang mana kalau kita buka seperti ini, kapasitasnya langsung bertambah secara instan. Tapi memang sistem pelipatannya masih konvensional sekali di sini. Kemudian di bagian bawahnya memang tidak ada tempat penyimpanan lagi, karena memang untuk ban serepnya sendiri penempatannya masih di bagian eksternalnya dan sebenarnya aksesnya pun masih sangat mudah sekali. Masuk ke bagian interiornya, Cortez ini memiliki karakter yang terasa premium. Kenapa? Karena dia punya banyak banget panel-panel soft touch nih, mulai dari bagian atas dashboard, kemudian di bagian konsol tengah lengkap dengan jahitan, ada jahitan putihnya, kemudian juga armrestnya. Kemudian bagian atas sisi door trimnya ini material soft touch, dan di bagian tengah door trimnya ini material kulit yang sebenarnya warna kulitnya berbeda dengan joknya, tapi dia rasanya sama persis nih. Begitu juga di bagian handle-nya, yang memang sebenarnya ini bukan kulit asli tapi lebih ke arah kulit sintetis, yang mana rasa kulit sintetisnya nih juga kerasa premium. Udah gitu sentuhan plastiknya hanya sedikit di bagian door trim ini, hanya ya beberapa bagian. Tapi yang semua bagian kena tangan ini rasanya terasa premium banget di sini. Untuk lingkar kemudinya memang di varian ini belum dilengkapi dengan lingkar kemudi yang berlapis kulit, tapi tetap terasa oke di sini rasa karetnya. Kemudian di bagian tengah dashboardnya, di bagian door trimnya ini juga punya sentuhan-sentuhan seperti dibuat kalau pandangan sekilas mata kayak karbon, tapi sebenarnya bukan ini. Dan ini menarik banget. Udah gitu di varian ini dia juga mendapatkan panel AC digital. Panel AC digitalnya ini unik banget nih. Sebenarnya untuk di varian tertingginya ada sedikit perbedaan, tapi orang nggak banyak yang notice ya. Karena saya sendiri pun juga baru nyadar di sini. Ini panel AC digitalnya ada pengaturan untuk blower AC-nya dengan model putar, di mana di bagian tengahnya ini ada layar kecil. Layar kecilnya untuk memberikan informasi speed di berapa, kemudian di sebelah kanan juga temperaturnya seberapa. Sedangkan untuk varian tertingginya dia akan diberikan informasi di layarnya ini adalah suhu berapa derajatnya. Sedangkan kalau ini adalah modelnya hanya beberapa barnya saja, memberitahukan posisi full atau setengah ataupun di paling bawahnya. Kemudian di bagian tengah ini juga dia menampilkan informasi arah anginnya ini, kita bisa berpindah mode dan pengaturannya ini komplit arah anginnya mulai dari bagian atas, tengah dan juga ke bagian kaki bawah. Dan di sini ada tombol-tombol juga untuk pengaturan AC, serta dia ada mode untuk defogger kaca depan. Tapi memang pada generasi ini, mobil ini di varian ini pun juga belum dilengkapi dengan defogger pada kaca belakang. Nah, yang menariknya lagi, fitur pada mobil ini adalah di layar MID-nya. Karena apa? Dia juga menampilkan fitur yaitu adalah tire pressure monitoring system. Jadi kita bisa tahu gimana kondisi ban, tekanan anginnya sama rata atau enggak, atau ada yang kempes, semua informasinya di sini. Dan di layar MID ini memang bukan layar yang full berwarna seperti varian tertingginya juga. Dia juga menampilkan informasi konsumsi bahan bakar, kemudian juga menampilkan beberapa hal lain mulai dari odometer, temperatur, dan juga dari tangki bahan bakarnya. Di sebelah kanan ada tombol-tombol lagi, tombol untuk mengaktifkan AC belakang dan juga tombol untuk menonaktifkan traction control. Unik ya pada mobil MPV seperti ini. Selain itu, keluarga juga nggak perlu khawatir karena ada soket USB untuk melakukan pengisian baterai gadget. Soket 12 volt juga ada lagi di sini. Cup holder juga ada, dan ini adalah tombol dari
electric parking brake-nya dan juga auto hold-nya yang seperti saya bilang tadi di luar ya. Dan transmisi CVT-nya pun tetap dia ada mode manualnya juga loh di sini. Serta dia ada 2 mode berkendara, juga ada eco-nya yang mana untuk menghemat bahan bakar. Fiturnya benar-benar oke banget ya. Dan saya belum bilang tadi, jika dibandingkan dengan Innova, mobil ini pun di kelas ini, di varian yang merupakan bukan paling atas, dia juga sudah berlapis dengan kulit. Oke, laci ukurannya juga besar banget dan ini benar-benar value yang oke untuk sebuah mobil keluarga seperti ini. Kita lihat deh ke belakangnya. Di baris kedua, mobil ini juga tidak berubah kualitas materialnya. Dia material soft touch ada di bagian atas sisi door trim, di tengahnya, dan juga yang terkena di bagian sandaran tangan. Ini sama persis seperti di bagian depan. Udah gitu, pada saat masuk ke dalam kabin, seperti saya bilang sebelumnya bahwa mobil ini punya dimensi yang besar dan ini terbukti. Ini legroom saya, ini adalah jok yang bisa diposisikan slidernya dan ini posisi paling depan. Saya masih mendapatkan legroom seperti ini dengan posisi mengemudi yang postur saya 165 cm. Saya masih mendapatkan lebih dari 5 jari di sini untuk posisi slider paling depan. Kalau kita posisikan ke paling belakang, ini lebih lega lagi posisinya di belakang ini. Serta mobil ini pun sebagai opsionalnya juga bisa dipilih untuk mendapatkan fitur Captain Seat seperti ini. Jelas ini akan lebih nyaman rasanya di sini. Dan ini posisi sudut pemeringan sandaran bisa diposisikan seperti ini. Bahkan wah, bisa rebah banget sampai ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan fitur-fitur seperti pengaturan blower untuk AC, yang mana mobil ini sudah dilengkapi dengan AC double blower, modelnya terintegrasi di bagian atas plafon yang ada di bagian pilar C, di mana untuk penumpang di baris kedua dia mendapatkan dari sisi belakang, sedangkan untuk penumpang di pilar baris ketiga dia mendapatkan dari sisi depannya. Dan pengaturan blowernya sendiri di sini terasa premium karena dia ada layar digitalnya untuk memberitahukan informasi di mana posisi dari blower AC-nya, speednya ini. Keren banget ya, dia memikirkan hal tersebut, tapi memang tidak untuk temperaturnya karena semua temperaturnya diatur dari bagian depan kabin. Di sini juga ada slot untuk charging yang modelnya USB, bukan slot 12 volt. Ini benar-benar menarik banget. Dan pada mobil ini, dia juga yang menariknya lagi adalah tempat penyimpanan, backseat pocket ada, door pocket ukurannya besar, serta akses ke bagian belakang di bagian tengahnya ini juga cukup mudah, dan dia tidak ada tonjolan di bagian lantai tengahnya. Jadi benar-benar rasanya nyaman banget di sini karena membuat mobil ini menjadi terasa lega dan akses ke belakangnya jadi mudah banget. Oke, kita lihat ke baris ketiganya ya. Ini dia yang cukup disayangkan untuk mobil Cortez yang dilengkapi dengan model Captain Seat, karena Captain Seat-nya ini tidak dapat dilipat untuk memberikan akses agar lebih mudah untuk pindah ke jok baris ketiganya, melainkan harus dari bagian sisi tengah jok tersebut. Karena memang joknya ini dia layaknya seperti jok depan, dia tidak dapat dilipat. Oke, pada saat duduk di belakang dengan posisi saya lupa memindahkan slidernya ini, tapi posisi slider paling belakangnya sendiri ini pun saya masih mendapatkan legroom yang lumayan oke sih di bagian belakang ini. Dan di bagian belakang ini saya juga mendapatkan headrest, serta sudut kemiringan sandaran bisa saya atur bahkan hingga ke posisi paling rebah seperti ini. Dan ini jelas terasa nyaman di bagian belakang, serta jok baris ketiganya ini bisa dibilang memang jok hampir full size. Jadi saya duduknya di belakang ini tidak terlalu jongkok, bahkan bukan jongkok sih. Kalau saya posisikan duduk posisi jok baris kedua ini, penumpangnya kita berbagi, sharing untuk bisa mendapatkan legroom yang lebih oke, ini posisi duduknya akan lebih nyaman. Sebentar saya panggilkan teman saya. Yuk, yuk. Nah, tahu dengan Dio kan? Nongol sedikit dong ke sini. Halo. Yuk, majuin dong kursinya. Oke, ini setengah lah ya, kurang lebihnya ya. Setengahnya ya. Oke, nah ini saya dapat legroom yang oke. Gimana lo, Yuk? Gue masih lega banget sih. Masih lega juga kan? Ini soalnya postur mengemudi gue juga yang postur 165 cm. Masih oke banget ya. Kayak gini. Oke, yaudah keluar sana-sana. Gue mau ngomong dulu di sini. Dadah. Nah, dengan posisi bisa dibilang berbagi 50% lah untuk posisi slidernya, saya mendapatkan legroom di sini sekitar 4-5 jari dengan posisi bisa diisi sama Dio yang memiliki postur badan seperti tadi bisa dilihat.
Dan posisi duduknya pun saya juga di bagian belakang ini terasa nyaman. Serta Wuling memikirkan bahwa memang ternyata jok baris ketiganya ini bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, dan serta sudah disiapkan dengan 3 headrest seperti ini. Tidak hanya itu, seatbelt 3 titik juga disediakan untuk penumpang di bagian sisi kanan dan di sisi kiri, tapi untuk di bagian tengahnya mendapatkan seatbelt 2 titik saja. Tapi walaupun begitu, tetap di bagian belakang ini bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa, dan apabila Anda tidak mengambil fitur yang dilengkapi dengan captain seat, jelas di bagian depan juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Memang inilah yang membuat banyak segmen di MPV serta LMPV pada saat Wuling Cortez ini masuk mengganggu mereka rasanya. Karena fitur-fiturnya, karena build quality-nya. Tapi memang cukup disayangkan market masih belum melihat secara langsung mobil ini bagaimana. Mungkin karena memang masyarakat masih wait and see apakah mobil ini setelah lebih dari 5 tahun masih bisa bertahan dengan kualitinya yang bisa dikatakan katanya oke, tapi orang-orang masih bertanya-tanya apakah spare partnya masih mudah didapat di luaran, ataukah mobil ini masih awet untuk dipakai. Tapi nyatanya ternyata mobil ini masih oke sih. Nah, sebelum kita melakukan test drive-nya, kita akan ngebahas soal hal yang harus diperhatikan apa aja sih pada mobil ini. Untuk hal yang harus Anda perhatikan pertama-tama adalah di bagian suspensi depannya. Banyak para penggunanya yang mengeluhkan bahwa suspensi depannya ini tergolong lemah. Dan mereka sudah melakukan penggantiannya menggunakan unit original, ternyata masih tergolong lemah juga. Dan bahkan para pengguna ini juga menyarankan untuk menggunakan brand aftermarket lain yang ternyata dinilai memiliki kekuatan yang lebih oke. Jadi alangkah baiknya Anda rasakan pada saat Anda melakukan test drive apakah kaki-kaki di bagian depannya ini berbunyi ataupun mengeluarkan suara yang mengganggu atau tidak. Mengingat Anda harus melakukan perbaikan. Selain itu, yang kedua adalah di bagian steering rack-nya. Mobil ini dilengkapi dengan sistem steering rack electric power steering yang mana juga kerap memiliki masalah yang mulai oblak, dan banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya masih bisa diservis dengan mengisi teflon di bagian sisi dalam dari steering rack-nya. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan mengeluarkan biaya hampir 1 jutaan rupiah untuk menghilangkan suara-suara yang rusak dari bagian dalam steering rack elektronik power steeringnya. Oke, sekarang kita coba nih mobilnya. Impresi saya pada saat saya mengemudikan mobil ini pertama kali, yaitu adalah yang terasa semenjak Wuling melakukan penggantian dengan transmisi CVT, mobil ini putaran bawahnya jadi agresif banget. Rasanya jadi nggak biasa, dan kalau yang orang nggak biasa nginjak pedal gasnya, nginjak terlalu dalam, mobil ini loncat. Dan ini memang sebenarnya bisa berguna untuk di kemacetan ibu kota, kita bisa nyodok-nyodok lah. Tapi ya perlu hati-hati karena mobil ini literally bisa kurang nyaman sebenarnya nyundul-nyundul seperti itu, dan akan membuat penumpang duduk itu nggak nyaman. Selain itu, rasa dari suspensinya, dia punya karakter suspensi yang bukan lembut, tapi umumnya para reviewer mobil bilang berkarakter dewasa. Dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, tapi terasa berkarakter, seolah-olah mobil ini bisa dibilang nyaris seperti hatchback, tapi tidak sekeras hatchback juga. Yang mana memang sebenarnya mungkin Wuling membuat hal tersebut adalah mengingat ini merupakan mobil MPV. Pada saat diisi dengan beban penuh, mobil ini tetap bisa terasa stabil dan baru akan terasa lebih nyaman, lebih lembut gitu karakternya. Nah, pada saat kosong seperti ini, saya malah merasa membuat mobil ini menjadi berkarakter lincah rasanya. Membuat mobil ini terasa lincah karena karakter suspensinya tadi itu kan yang membuat MPV seperti ini kan umumnya kita merasa bahwa seperti Toyota Kijang Innova itu punya body roll yang lumayan terasa. Nah, di mobil ini rasanya mobil ini tuh seperti layaknya tidak seperti mobil yang memiliki wheelbase panjang gitu. Nah, itulah karakter dari suspensinya. Yang menakjubkan buat saya, tapi sebenarnya terasa sedikit mengganggu, apalagi saya yang biasa menggunakan mobil-mobil berkarakter lingkar kemudi masih hidrolis, dan ini IPS-nya menurut saya terasa sangat enteng sekali.
buat saya ini saya terasa mengganggu karena saya merasa bahwa mobilnya ini mobil kayak melayang ya, nggak ada feedbacknya sama sekali gitu. Memang sebenarnya mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan electric power steering tuh emang tidak ada sih feedbacknya, tapi membuat saya jadi berasa kurang percaya diri gitu pada saat membawa mobil ini. Namun kalau kita mungkin udah mencobanya lama, digunakan untuk kegiatan sehari-hari, apalagi kondisi yang macet, rasanya membuat mobil ini ya itu tadi, mendukung suspensinya, membuat rasanya menjadi lincah. Padahal ini mobil punya dimensi jauh lebih besar dibandingkan para LMPV dan lebih besar dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova. Tapi saya merasa membawa mobil ini seperti tidak memiliki dimensi sebesar itu gitu. Dan yang membuat menjadi nyaman dengan karakter lingkar kemudi yang ringan seperti ini adalah pada saat saya melakukan parkir. Manuver parkir saya menjadi lebih mudah karena rasanya setirnya ringan dan saya bisa melakukan parkir dengan lebih cepat gitu rasanya. Ini enteng banget setirnya. Nah, selain itu karakter CVT-nya sendiri memang lebih membuat mobil ini lebih nyaman ketimbang pada saat masih menggunakan model transmisi AMT. Untuk mesinnya sendiri, ya ini punya karakter di atas kertas yang bisa dibilang besar loh, karena dia dilengkapi dengan turbo 150 PS, torsi 250 Nm itu untuk sebuah MPV. Oke, itu tenaga yang besar. Dan ya saya nggak akan melakukan ngebut-ngebut pada saat menggunakan mobil ini dan pengetesan seperti ini ya. Tapi pada saat melakukan overtaking, mendahului, ini memang ada turbo lag-nya kerasa dan turbonya baru kick in di hampir di 3000 rpm. Tapi buat saya dengan karakter mappingan yang dari throttle-nya dibuat agresif di bawah, rasanya nggak terlalu mengganggu sih turbo lag-nya. Dan ya ini adalah mobil MPV, mau kemana sih? Satu hal lagi yang membuat mobil ini menarik juga adalah kekedapan kabinnya. Ini posisi saya berhenti, kaca tertutup rapat semua, dan ini kedap kabinnya. Kualitas kekedapan kabinnya oke banget. Kalau kita buka, beda banget langsung suaranya sama di luar. Iya kan? Nah, sekarang kita tutup lagi. Senyap lagi. Kualitas kekedapan kabin ini juga saya rasa tadi saya sudah melakukan percobaan sebelum video ini dibuat, dan dimana pada saat kecepatan 60, 70, 80 km per jam road noise-nya masih minim banget. Ini patut diacungi jempol untuk mobil dengan sekelas ini. Oke banget. Dan mungkin bagi Olexers yang lagi nyari mobil keluarga dengan budget-budget yang di sekitar angka mobil ini, yang sebenarnya umumnya mungkin Olexers pada nyarinya LMPV ya, saya menganjurkan untuk nggak ada salahnya loh cobain Wuling Cortez ini. Secara fitur keselamatannya oke. Airbag 2 buah, untuk ini adalah varian tengah ya, varian CT Lux, itu bisa dibilang varian tengah mungkin di Innova ya, bisa dibilang tipe G lah, dimana dia juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Stability Control, Traction Control, dan itu bisa dinonaktifkan. Kemudian electric parking brake, ada auto hold-nya, transmisi CVT-nya ada mode manualnya. Wah, oke sih mobil ini, good value gitu. Apa yang didapatkan dibandingkan kalau dengan harga seperti ini kita belinya LMPV doang. Nah, untuk pajaknya sendiri, ini adalah unit tahun 2019 dengan tipe CT Lux itu. Per tahunnya adalah 4 jutaan. Ini untuk wilayah Depok ya. 4 jutaan per tahun, dan kebetulan unit ini dijual sama Olex Autos One Bell Park dengan kondisi odometer saat ini menyentuh 67.000 km tahun 2019. Yang link iklannya bisa dilihat nanti di kolom deskripsi ya. Untuk kondisinya sendiri mobilnya oke, masih full original, tidak ada tambahan aksesoris sama sekali di sini. Kondisinya juga oke, pemakaian normal.
Olexers bisa langsung lihat lah di Olex Autos One Bell Park. Nah, bagi Olexers yang akan melakukan pembelian mobil, itu juga akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembeliannya ya. Dan apabila Olexers tidak dapat hadir langsung ke toko kita, Olexers juga bisa menggunakan layanan home test drive. Oke banget sih ini mobil, patut dipertimbangkan apabila memang Olexers sedang mencari mobil keluarga dengan budget LMPV, tapi di naik kelas dengan Wuling Cortez ini. Oke, saya menikmati dulu. Terima kasih Olexers telah menonton video ini. Dadah.